Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 offering A ingin menjelaskan tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami Budian Kartikasari karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa menjelaskan dan melanjutkan tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Febrianti Krotul Aini, kemudian ada Ikrimah, Naufal Faizul Rafi, Nur Faiza, Priscilla Abigail Jocelyn Abenego, Rizkyana Sukria, Safa Novenura Badani, Putri Wikan Utama, dan yang terakhir ada Yolanda S. Yahaan. Selanjutnya ada beberapa bab yang akan kami bahas. Yang pertama bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2 mengenai jenis pelayanan, bab 3 mengenai klasifikasi, bab 4 mengenai perizinan, bab 5 mengenai penyelenggaraan, bab 6 mengenai pembinaan dan pengawasan, bab 7 mengenai ketentuan peralihan, dan bab yang terakhir bab 8 mengenai ketentuan penutup. Dalam pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan izin mendirikan rumah sakit yang selanjutnya disebut izin mendirikan adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pemilik rumah sakit melakukan pendaftaran sampai sebelum pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Yang kedua, izin operasional rumah sakit yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pemilik rumah sakit mendapatkan izin mendirikannya. Sedangkan pada pasal 2 disebutkan bahwa rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta. Tetapi pada pasal 3 disebutkan rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan atau instansi tertentu dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pada pasal 4 juga disebutkan bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa yang pertama badan hukum yang bersifat nirlaba dan yang kedua badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Baik, saya Febrianti Kratul Aini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi pada bab 2 ini terdapat jenis pelayanan yang dimana dalam pasal 6 berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama atau A ada rumah sakit umum dan B adalah rumah sakit khusus. Lalu ada paragraf 2 mengenai rumah sakit umum. Pada pasal 7, rumah sakit umum sebagaimana dimaksud memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum ini sebagaimana yang dimaksud paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan medik. Selanjutnya pada pasal 8 ini dijelaskan mengenai pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana yang sudah dimaksudkan, yaitu terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik subspesialis, yang dimana pelayanan medik umum ini berupa pelayanan medik dasar
Selanjutnya untuk pelayanan medik spesialis berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lainnya. Pelayanan medik spesialis dasar ini meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Selanjutnya untuk pelayanan medik subspesialis, sebagaimana yang sudah disebutkan, berupa pelayanan medik subspesialis dasar dan pelayanan medik subspesialis lainnya. Pada pasal 9 ini dijelaskan mengenai pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana yang sudah disebutkan atau dimaksudkan pada pasal 7 sebelumnya, meliputi asuhan keperawatan generalis dan atau asuhan keperawatan spesialis dan asuhan kebidanan. Untuk pasal 10 dijelaskan mengenai pelayanan non-medik, terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry atau binatu, pengolahan makanan atau gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non-medik lainnya. Selanjutnya pada pasal 11 ini dijelaskan mengenai sumber daya manusia pada rumah sakit umum berupa tenaga tetap meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan lainnya, dan juga tenaga non-kesehatan, yang dimana tenaga medis ini terdiri atas dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan atau dokter subspesialis. Untuk dokter spesialis terdiri atas dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk melakukan pelayanan medik spesialis. Dokter subspesialis ini meliputi dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis. Dalam hal ini belum terdapat dokter subspesialis, maka dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan medik subspesialis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia ini disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Pada rumah sakit khusus, pasal 12 menjelaskan bahwa rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dan juga pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Tak juga itu, pada pasal 13 juga disebutkan bahwa rumah sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuan atau jenis kekhususan baru. Dan juga penetapan rumah sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil kajian dari rekomendasi asosiasi perumah sakitan serta organisasi profesi terkait. Namun pada ayat 14 dijelaskan bahwa pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik subspesialis lain. Dan juga pelayanan keperawatan dan atau kebidanan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi asuhan keperawatan generalis, asuhan keperawatan spesialis, dan atau asuhan kebidanan sesuai dengan kekhususannya. Pada ayat 15, pada pasal 15 disebutkan bahwa tenaga medis bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas dokter gigi, dokter spesialis sesuai dengan kekhususannya, dokter gigi spesialis dengan kekhususannya,
dokter spesialis lain, dokter subspesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain, dan dokter spesialis lain dengan kualitas tambahan. Dan juga jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia sebagai dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Untuk pasal 16 ada 3 ayat. Ayat yang pertama, klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas A. Rumah sakit umum kelas A, B. Rumah sakit umum kelas B, C. Rumah sakit umum kelas C, dan D. Rumah sakit umum kelas D. Ayat yang kedua, rumah sakit umum kelas D, sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama, huruf D terdiri atas rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit kelas D Pratama. Ayat yang ketiga, rumah sakit kelas D Pratama, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 17 ada 4 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, rumah sakit umum kelas A sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 huruf A merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah. Dan ayat yang kedua, rumah sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah. Ayat yang ketiga, rumah sakit umum kelas C, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C, merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah. Dan yang terakhir ayat yang keempat, rumah sakit umum kelas D, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf D, merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 buah. Pasal 18, klasifikasi rumah sakit khusus terdiri atas A. Rumah sakit khusus kelas A, B. Rumah sakit khusus kelas B, dan C. Rumah sakit khusus kelas C. Pasal 19 ada 3 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, rumah sakit khusus kelas A, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A, merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah. Ayat yang kedua, rumah sakit khusus kelas B, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B, merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah. Dan ayat yang ketiga, rumah sakit khusus kelas C, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 huruf C, merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 buah. Dan pasal yang terakhir, pasal 20 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sampai pasal 19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya, saya Rizkyana Syukaya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu perizinan. Pasal 21 ayat 1, setiap rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan. Ayat 2, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Lokasi ini harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata bangunan lingkungan kabupaten atau kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit. Bangunan dan prasarana harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta kemudahan. Sumber daya manusia merupakan tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu. Kefarmasian merupakan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Peralatan meliputi peralatan medis dan peralatan non-medis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai.
Kemudian pasal 27 ayat 1 izin rumah sakit ini meliputi A. izin mendirikan dan B. izin operasional. Ayat 2 izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini merupakan izin yang diajukan oleh pemilik rumah sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi rumah sakit. Ayat 3 izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas rumah sakit dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Ayat 4 izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan. Ayat 5 izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi rumah sakit. Jadi, izin mendirikan dan izin operasional ini merupakan perizinan perusahaan sektor kesehatan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota berdasarkan kewenangan masing-masing melalui lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota dalam menerbitkan izin ini harus mempertimbangkan sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah provinsi atau kabupaten kota berdasarkan pemetaan dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Dalam pasal 36 nomor 1 berisi rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah dan telah memiliki izin mendirikan dapat melakukan permohonan izin operasional kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sebagai pemberi izin sesuai dengan kelas rumah sakit dengan melampirkan dokumen persyaratan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1. Ayat yang kedua, terhadap dokumen permohonan izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Kementerian Kesehatan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan verifikasi dan visitasi. Ayat yang ketiga, visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh tim yang memiliki tugas dan unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 8 dan ayat 9 paling lama 14 hari sejak penugasan. Ayat yang keempat, tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus menyampaikan laporan hasil visitasi paling lama 7 hari setelah visitasi dilakukan. Ayat kelima, berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi bagaimana yang dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota harus menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan izin operasional paling lama 10 hari sejak diterima laporan hasil visitasi. Pasal ke-7 ayat 1, izin operasional memuat penetapan kelas berdasarkan hasil penilaian pemenuhan jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 19. Pasal 37 ayat yang 2, dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Penetapan kelas pada izin operasional ditetapkan berdasarkan hasil visitasi jumlah tempat tidur. Baik, saya Ikrimah. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 berisi penyelenggaraan. Pada pasal 42 menyatakan setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 43 berisi ketentuan jumlah tempat tidur yang harus dimiliki rumah sakit untuk melakukan pelayanan rawat inap dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk rawat inap kelas 3 adalah paling sedikit 30% untuk rumah sakit pemerintah dan 20% untuk rumah sakit swasta dari total seluruh tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian untuk perawatan di atas kelas 1 adalah paling banyak 30% dari seluruh tempat tidur yang ada dan berlaku untuk rumah sakit pemerintah dan swasta. Lalu untuk perawatan intensif adalah 8% dari seluruh tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut
dengan rincian 5% untuk unit rawat intensif atau ICU dan 3% untuk perawatan intensif lainnya, tapi tidak berlaku untuk rumah sakit gigi dan mulut dan rumah sakit mata. Pasal 45 menyatakan rumah sakit dapat menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi standar yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 menyatakan rumah sakit swasta dapat berupa rumah sakit dengan penanaman modal dengan paling sedikitnya 200 tempat tidur atau sesuai kesepakatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian pasal 52 ayat 1 dan 2, rumah sakit dapat mengembangkan pelayanan medik spesialistik dan subspesialistik program kesehatan nasional dengan pedoman masing-masing program kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Ayat 3, sebagaimana pada ayat 1 dan 2, pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui kemitraan dengan penanaman modal asing berupa pembentukan klinik utama penanaman modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 55. 1. Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit sesuai tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi rumah sakitan, atau organisasi profesi. 3. Selain Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk A. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, B. Pemantauan terhadap mutu dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan rumah sakit, C. Pengembangan jangkauan pelayanan dan pemantauan sistem rujukan, D. Penilaian kelayakan lokasi sesuai dengan peruntukan dan pemenuhan persyaratan perizinan rumah sakit lain, E. Peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit, peningkatan kemampuan manajemen risiko, dan sistem pembuangan limbah. 5. Dalam melakukan penilaian kelayakan lokasi sesuai dengan peruntukan dan pemenuhan persyaratan perizinan rumah sakit lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D, Menteri dapat melakukan teguran terhadap institusi pemberi izin masing-masing pemerintah daerah yang memberikan notifikasi pemenuhan komitmen atau institusi pemberi izin operasional dalam hal tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini. 6. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui A. Advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis, B. Pendidikan dan pelatihan, C. Pemantauan dan evaluasi atau review kelas rumah sakit. Pasal 56. 1. Review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 6 huruf D merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Menteri dalam rangka kesesuaian klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Selain dalam rangka kesesuaian klasifikasi rumah sakit, review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran sebaran pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam penataan sistem rujukan. 3. Menteri mendelegasikan pelaksanaan review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Direktur Jenderal. 4. Review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi secara nasional dan berdasarkan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 5. Review kelas rumah sakit yang dilakukan berdasarkan laporan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dimaksud pada ayat 4 huruf B dilaksanakan apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit pada saat kredensial atau rekredensial. 6. Hasil review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota dalam melakukan penetapan kelas rumah sakit yang baru atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyesuaian kontrak dengan rumah sakit.
7. Dalam hal rumah sakit berkeberatan terhadap hasil review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Rumah sakit dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada Kementerian Kesehatan paling lama 14 hari sejak hasil review kelas rumah sakit. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan pedoman review kelas yang ditetapkan oleh Menteri. Review kelas rumah sakit yang dilakukan berdasarkan laporan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dimaksud pada ayat 4 huruf B dilaksanakan apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit pada saat kredensial atau rekredensial. 6. Hasil review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota dalam melakukan penetapan kelas rumah sakit yang baru atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyesuaian kontrak dengan rumah sakit. 7. Dalam hal rumah sakit berkeberatan terhadap hasil review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Rumah sakit dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada Kementerian Kesehatan paling lama 14 hari sejak hasil review kelas rumah sakit. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan pedoman review kelas yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 7. Ketentuan peralihan. Pada pasal 59 ayat 1 terdapat 5 bagian peraturan menteri yang berlaku. Adapun pada pasal 59 ayat 1 ini, pada saat peraturan menteri ini berlaku, yaitu bagian A, rumah sakit yang telah memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 ini tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya. Dan yang selanjutnya masih ketentuan peralihan bagian B, rumah sakit yang sedang dalam proses pengajuan izin mendirikan dan atau izin operasional baru dan atau perpanjangan izin operasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit tetap diberikan izin mendirikan dan atau izin operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Selanjutnya bagian C dan D pada ketentuan peralihan. Pada bagian C, rumah sakit yang telah memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat
1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Pada bagian D, review kelas rumah sakit yang telah memiliki izin operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit dan atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan klasifikasi rumah sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan. Rumah sakit atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Menkes per 3 2010 tentang klasifikasi rumah sakit. Bagian E, review kelas rumah sakit yang telah memiliki izin operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit tetap dilakukan menggunakan klasifikasi rumah sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ketentuan peralihan selanjutnya pada Pasal 59 ayat 2, ketentuan review kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan huruf E hanya untuk jangka waktu yang lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Yang selanjutnya pasal 59 ayat 3, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak berlaku bagi rumah sakit yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak terintegrasi dan tidak saling terhubung sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2. Pada pasal 60, saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 1107 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tetapi pada pasal 61 disebutkan bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan baik kesalahan teknis maupun non teknis kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.